Saya akan membacakan naskah debat saya dalam 3, 2, 1. Selamat pagi semuanya. Demokrasi sejati adalah tentang kebebasan tanpa adanya celah diskriminasi dan juga pembatasan. Oleh karena itu, saya Belva Damadanaya sebagai pembicara satu dari tim kontra tidak setuju apabila Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik supaya dapat mencalonkan diri. Adapun kandidat politik sebelumnya adalah seseorang yang mencalonkan diri dalam jabatan publik melalui pemilu, serta tes kompetensi politik merupakan ujian standar bagi para kandidat politik mencakup sosial, ekonomi, politik, dan juga hukum. Saat ini kita mengetahui bersama bahwa terdapat beberapa protes dari masyarakat terhadap anggota pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, sehingga muncullah sebuah tes kompetensi untuk para kandidat calon politik agar lebih terjamin akuntabilitasnya. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa hal ini justru akan membatasi akses politik masyarakat sendiri, karena tidak semuanya punya akses dan juga kemampuan di sana. Dan perlu kita garis bawahi bahwa para politikus itu tidak hanya ditentukan oleh tes tertulis, tapi lebih ke kompetensi di lapangannya. Hal ini juga menimbulkan sebuah resiko celah kecurangan oleh para lembaga yang mengontrol ikut seleksi dan juga perlu ikut dipertanyakan. Tes ini standarnya itu dibuat oleh siapa dan bagaimana mekanismenya, sehingga ini tidak relevan. Apabila kebijakan ini diterapkan, maka yang akan terpengaruh yang pertama jelas masyarakat minoritas. Yang ini jelas akan merugikan mereka karena akses mereka terhadap dunia politik sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Di dalam pemerintah akan tercipta sebuah elitisme dan juga ketidakstabilan di sana. Apabila kita melihat status quo sekarang, kita bisa melihat bahwa di Indonesia sendiri mencalonkan diri itu masih dimiliki oleh setiap orang dan tidak terdapat tes formal. Untuk kualitas daripada kandidat calon politik tersebut masih dipilih oleh di partai melewati rekam jejak, visi misi dan lain sebagainya. Dan upaya perbaikan kualitas dari kandidat-kandidat tersebut itu masih bersifat edukatif, tidak memaksa melalui debat dan juga literasi politik, tetapi tentunya ini juga efektif. Dan kita bisa melihat bahwa pemerintah sekarang masih baik-baik saja karena juga adanya pengawasan kinerja dari MK, MA dan juga KPK, sehingga masih terencana. Kemudian, mengapa kebijakan ini harus ditolak? Yang pertama karena jelas ini akan mengancam demokrasi karena terciptanya eksklusivitas. Padahal rakyat itu berhak menentukan siapapun pemimpin mereka tanpa ada pembatasan kandidat. Kemudian ini juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap minoritas dan adanya rawan penyalahgunaan kuasa di dalam tes, di mana kita bisa tahu apabila budaya KKN di Indonesia itu masih belum benar-benar hilang, sehingga ini juga harus dipertimbangkan dan tidak ada standar yang jelas. Ini bisa menjadi ajang bagi pihak penguasa dari penyelenggara tes tersebut itu menyingkirkan kandidat-kandidat tertentu dalam yang menjadi lawan politiknya. Jadi ini harus ditolak. Untuk mencapai pejabat yang berkualitas serta rakyat yang tidak lagi apatis dengan pemerintahannya, maka daripada tes yang belum jelas standarnya, ini bisa dialihkan seperti debat politik di masyarakat disertai pembuktian visi misi yang terjamin akan dilaksanakan setelah ia terpilih, serta bisa memperbaiki moral daripada kandidat tersebut, sehingga ini bisa meningkatkan akuntabilitas mereka. Bukan sistem yang harus dirubah, tetapi dari orang-orangnya yang harus dirubah. Apabila sistemnya dirubah tetapi orang-orangnya sama saja, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tujuan kami yang pertama adalah terselenggaranya demokrasi yang adil dan juga sehat tanpa eksklusivitas. Yang kedua adanya terselenggaranya pemerintah yang memakmurkan rakyat serta kelompok minoritas itu tetap ikut serta dalam politik. Kemudian yang ketiga adalah fungsi yudikatif, meningkatkan fungsi yudikatif terhadap siapapun termasuk pemerintah sehingga adanya checks dan balance. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa sanggahan. Yang pertama adalah tadi disebutkan bahwa apatisme politik itu sedang naik-naiknya karena para pejabat itu tidak punya input yang jelas sehingga outputnya juga tidak jelas. Tetapi bisa kita lihat di status quo bahkan di Indonesia meski tidak ada tes, tapi menteri yang bahkan tidak bekerja di bidangnya itu bisa memiliki kinerja yang bagus ketika dia menjabat. Kemudian apabila kita melihat juga tadi di tim pro mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan pendidikan sehingga minoritas juga bisa mengerjakan tes itu dan mereka bisa berpartisipasi pemerintahan. Tapi kita bisa mengetahui bahwa anggaran dari meningkatkan pendidikan itu juga tidak sedikit, sementara standar tesnya itu sekarang jelas standar yang sulit kan. Dan pendidikan yang gratis itu sekarang hanya SD sampai SMA. Jadi bagaimana? Ini tidak bisa dilakukan secepat itu dan juga apabila ditargetkan untuk para minoritas itu diberi beasiswa, ini juga malah akan banyak syaratnya dan ini akan menjadi ajang elitisme. Kemudian disebutkan bahwa tidak akan ada check dan balance dari masyarakat karena masyarakat sudah terlanjur apatis terhadap pemerintah sehingga mereka bodoh amat
dan mereka tidak peduli lagi. Padahal kita ketahui bersama di era digital seperti sekarang, kita mengetahui bahwa masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya di mana-mana, contohnya lewat media sosial, dan ini merupakan bentuk checks and balance. Masyarakat juga mengawasi kinerja pemerintah, apalagi skalanya global, karena media sosial itu dijangkau oleh mana saja. Pemerintah juga lebih peduli. Oleh karena itu saya akan memberikan gambaran mengapa saya tidak setuju apabila kandidat politik diwajibkan untuk lulus tes kompetensi politik supaya dapat mencalonkan diri. Yang pertama, dari sudut pandang demokrasi, hal ini jelas akan membatasi akses, karena DPR itu esensinya adalah menyuarakan suara rakyat. Dan apabila ada tes ini, justru mayoritaslah yang akan menjadi anggota DPR kan, DPR atau lain sebagainya. Padahal yang bisa menyuarakan suara rakyat lebih baik itu adalah minoritas. Sementara minoritas tidak punya akses yang sama seperti mayoritas untuk mengerjakan tes tersebut. Dan tes ini termasuk eksklusif sehingga hanya dijangkau oleh kandidat yang punya privilege seperti pendidikan. Kemudian ini juga fokus pada tes tertulis tanpa standar yang jelas. Sementara yang mencakupkan hukum, sosial, ekonomi, politik, padahal di DPR itu sudah ada banyak bidang seperti kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga ini standarnya tidak jelas. Kemudian apabila ini diterapkan, maka orang-orang yang punya hard skill ini tidak akan bisa masuk ke pemerintahan karena mereka kompetensinya itu lebih ke lapangan. Dan ini seharusnya dipertimbangkan lagi, karena ketika menjabat itu pemerintah itu seharusnya bisa berkompetensi di lapangan, bukan hanya mengerjakan tes tertulis. Kemudian masyarakat ini seharusnya jadi penilai, bukan lembaga yang menyelenggarakan tes. Kemudian dari sosial sendiri, ini akan menimbulkan suatu diskriminasi di mana tokoh lokal itu kebanyakan kan tidak memiliki riwayat akademik yang formal, sehingga di Indonesia sendiri itu banyak adat dan banyak tokoh adat dan lain sebagainya. Ini tidak akan terwakilkan, dan lama-lama yang mengisi pemerintahan itu justru elit akademik yang non pengalaman, yang elit akademik yang nggak ada pengalamannya. Kemudian dari dari sisi hukum, siapa yang menyusun dan juga menilai tes ini memiliki kekuasaan yang besar, sehingga tidak terjamin netralitasnya dan objektivitasnya, sehingga rawan KKN yang justru harus diperbaiki sekarang kita adalah mental masyarakat, bukan sistemnya. Dan ini bisa menjadi salah satu cara bagi lawan itu untuk bisa menyingkirkan lawan-lawan politiknya apabila mereka sudah menjadi pihak penyelenggara tes tersebut. Jadi ini hanya diatur oleh segelintir orang saja. Sekian dari saya, terima kasih.